Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeng Wahyuni, NPM 1951020254, kelas D semester 5, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk jawaban nomor 1, perubahan sistem informasi yang dilakukan pada saat pandemi, yaitu yang pertama, perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk dalam aktivitas manajemen. Tahap dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan objektif pada masa pandemi ini. Yang kedua, pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada saat masa pandemi ini. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Jawaban nomor 2, 3 bentuknya itu yang pertama mengamankan jaringan, yang kedua memperhatikan phishing, dan yang ketiga backup data. Yang pertama, mengamankan jaringan. Seperti yang kita ketahui, semakin canggihnya teknologi, maka cybercrime pun akan semakin tinggi pula. Maka pasti akan mengikuti perkembangan teknologi guna memperoleh keuntungan instan dengan menjual informasi perusahaan kepada pihak lain yang memiliki niat tidak baik dengan perusahaan kita. Karena itulah diperlukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi. Apabila perusahaan kita memakai sistem jaringan nirkabel, maka pastikan kita memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. Apabila hacker yang berpengalaman pasti bisa memperoleh berbagai akses menuju jaringan dalam jangka waktu yang cepat. Yang kedua, memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian identitas yang paling umum. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang kita percayai. Artinya sebenarnya adalah dengan mengklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses masuk menuju data informasi pribadi perusahaan. Dalam hal ini jelas merugikan perusahaan kita ke depannya. Dan yang terakhir yaitu membackup data. Selalu backup data atau file perusahaan sesering mungkin yang kita bisa. Sebagai contoh, apabila di kantor kita terjadi pemadaman listrik mendadak maupun koneksi internet yang hilang, seringkali membuat tugas maupun data informasi menjadi hilang. Meskipun komputer merupakan teknologi canggih, namun hal seperti ini seringkali terjadi sehingga kita harus tetap sering melakukan backup secara berkala untuk mencegah hal ini terjadi. Sebaiknya kita memiliki salinan yang diletakkan dalam flash disk maupun juga hard disk, sehingga apabila hal seperti ini terjadi, maka kita tidak perlu khawatir lagi dan cukup memindahkannya kembali menuju komputer yang baru. Nah, inilah gunanya membackup data. Jawaban soal yang ketiga yaitu 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada organisasi seperti rumah sakit, yang kedua administrasi negara seperti kepolisian dan kehakiman, yang ketiga administrasi niaga internasional seperti OPIC, MII, dan PBB. Nah, sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengambil keputusan di antaranya yaitu supply chain management. Jenis sistem informasi manajemen yang pertama yang seringkali diterapkan oleh perusahaan adalah supply chain management atau biasa disingkat dengan SCM. Dengan sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung. Data tersebut meliputi pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua, Office Automation System. Sistem informasi manajemen yang mengintegrasi server komputer milik perusahaan adalah Office Automation System atau OES. Fungsinya adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam perusahaan dalam waktu suatu wadah yang
berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, Enterprise Resource Planning. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen yang dikenal dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem jenis ini sering diaplikasikan oleh perusahaan besar, meski bisa juga dikenal oleh perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, manajemen perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkungan perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan sebuah perusahaan menjadi lebih maksimal dalam segi waktu lebih efisien. Untuk jawaban nomor 4, yang pertama, kendala teknikal. Kurangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dapat menjadi faktor penghambatan penerapan SIM berbasis komputer ini. Yang kedua, kendala organisasi merupakan hal yang cukup penting dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Kurangnya tingkat kematangan organisasi dalam mengelola proses bisnis atau kegiatan berbasis komputer dapat menjadi penghambat proses penerapan. Hal ini sering dihadapi oleh organisasi atau perusahaan menengah ataupun yang masih baru. Dan yang terakhir, kendala sumber daya manusia. Salah satu kendala yang sering muncul ketika organisasi perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer adalah kurangnya sumber daya manusia yang mendukung proses penerapan tersebut. Misalnya, kurang pemahaman serta kompetensi pegawai untuk mendukung penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer ini, kurangnya jumlah personil, dan tidak adanya sosialisasi terhadap penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer sehingga kurangnya kesadaran personil terhadap implementasi yang dilakukan.